Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang baru bergabung ya. Selamat datang, dan perlu diingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini saya buat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau belajar dan mendapatkan ilmu manfaat serta wawasan ya. Intinya segala hal-hal yang positif dan kebaikan untuk kita semua, dan kita semua ini adalah pelajar di muka bumi ya. Kita sama-sama belajar ya, dan semoga bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Amin 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 ya robbal alamin. Ya, baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan yang kemarin ya, kita lanjutkan lagi gitu tentang cakra di dalam tubuh manusia. Bahwa cakra itu adalah titik pusat energi di dalam tubuh manusia yang berada di bioplasmik ya. Bahwasannya kan yang kita ketahui itu ada 7, ada juga yang bilang ada 9 gitu kan. Nah itu kan fungsinya itu adalah untuk mengatur energi keilahian di dalam tubuh kita yang berhubungan dengan karakter, hawa nafsu, kesehatan, dan juga tentang kesuksesan material ataupun spiritual. Jadi itu yang mengatur semuanya itu ya dalam psikologis umum. Tapi yang lebih kita kenal dalam spiritualitas atau yang lebih tinggi lagi ilmu tasawuf itu berhubungan dengan letaknya ruh gitu. Namun saya tidak bahas karena itu kan harus ini ya, maksudnya ada etikanya. Jadi saya bahas yang umum saja gitu tentang warna. Nah, kemarin kan sudah ngebahas tentang cakra yang di tali pusat itu yang kuning ya, yang berhubungan dengan kesuksesan. Dan juga kalau misalkan auranya ketutup itu dia penyakitnya itu ya berhubungan dengan mah, asam lambung, usus buntu gitu kan, atau misalkan gangguan-gangguan di perut gitu seperti mencret, diare gitu ya, mohon maaf gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan di sekitaran antara usus dengan lambung itu kalau yang cakranya kotor gitu. Terus sifatnya juga orang-orangnya juga di sini memiliki semangat yang tinggi dan berpotensi memiliki kesuksesan yang besar atau berpotensi menjadi orang yang kaya raya karena berhubungan dengan kesuksesan material atau finansial atau keuangan. Nah, itu cakra yang paling bagus secara umum yang kuning itu ya. Nah, sekarang kita bahas yang selanjutnya adalah meningkat ke cakra jantung. Cakra jantung itu warnanya hijau ya. Nah, orang yang berada di aura ini, kalau yang auranya cakranya yang aktif yang warna hijau, biasanya memiliki energi penyembuhan, energi healing gitu kan, bisa menyembuhkan orang lain gitu kan. Ya, terus memiliki rasa empati dan kasih sayang yang besar terhadap sesama gitu. Dan sebaliknya kalau cakranya tertutup atau kotor, dia itu sulit membuka diri, sulit membuka hati untuk orang lain, dan cenderung iri dengki atau benci kepada orang lain atau seseorang gitu. Itu kalau yang cakranya kotor. Dan kalau misalkan ketutup atau kotor juga berhubungan dengan kesehatan yang terganggu itu ya di sekitaran antara jantung, liver, pankreas gitu. Nah, itu adanya di situ ya. Jadi karakter, kesehatan,
dan juga bakat juga kan di situ bisa bisa terlihat gitu. Nah biasanya memiliki bakat menyembuhkan orang gitu, seperti kayak apa ya, cenayang gitu kan, terus paranormal gitu kan, terus dokter, suster, bidan gitu, yang pokoknya yang berhubungan dengan penyembuhan itu energinya atau aura atau cakranya yang aktif ada di situ gitu. Nah, terus meningkat lagi ke cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini warnanya biru. Ini bisa disebut juga aura ketenangan batin, bahwa orang-orang yang di sini secara spiritual adalah orang-orang yang memiliki nafsu al-mutmainah atau nafsu yang tenang atau jiwa yang tenang ya. Nah, biasanya kalau orang yang cakranya terbuka di sini, orangnya komunikatif, terus kata-katanya bisa mempengaruhi orang, memberikan aura positif untuk orang lain gitu kan, mencerahkan gitu kan. Jadi kata-katanya itu bisa mencerahkan jiwa seseorang gitu. Karena memang kemampuan orang-orang di sini nih rata-rata biasanya yang suka ceramah-ceramah gitu, atau ustadz atau ustadzah gitu kan. Nah, biasanya di sini aura yang aktifnya di sini gitu, aura ketenangan batin. Namun sebaliknya kalau cakranya tertutup gitu kan, nah itu sebaliknya orangnya itu pemalas, suka menunda-nunda pekerjaan, ya males gitu, nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, terus kata-katanya juga tertutup gitu, dia sulit mengeluarkan atau mengungkapkan kata-kata gitu. Jadi sebaliknya dari komunikatif gitu, jadi pasif gitu. Terus kalau misalkan kesehatannya terganggu atau cakranya ketutup gitu kan, ya dia biasanya batuk, flu gitu kan, atau sakit tenggorokan atau panas dalam yang di sekitar di sini, gangguannya itu seperti itu gitu. Terus meningkat lagi ke cakra ajna atau cakra mata ketiga, yang warnanya biru tua atau indigo ya, atau ungu muda gitu, adanya itu di sini mata ketiga antara alis nih, di dahi sini. Nah ini biasanya kalau orang yang cakranya terbuka, orangnya itu imajinatif, terus memiliki telepati, memiliki indera keenam atau penglihatan batin yang kuat gitu kan. Nah, terus juga orangnya itu bijaksana gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan auranya ketutup, ya orangnya juga memiliki gangguan apa, kayak sakit mata di telinga, di hidung gitu kan. Nah, itu gangguan-gangguannya di situ, penyakitnya gitu. Kalau yang cakranya kotor atau sedang tertutup. Nah, terus meningkat lagi ke atas yaitu cakra mahkota ya. Cakra mahkota itu cakra yang di sini ya, maksudnya yang di ubun-ubun ini ya. Nah, itu warnanya ungu. Nah, biasanya kalau orang yang di sini ini biasanya orang-orang spiritual. Jadi orang-orang spiritual, orang-orang yang memiliki jiwa yang tauhid gitu kan. Nah, itu adanya di situ. Dia biasanya orangnya itu bisa ngademin orang, sejuk gitu ya kata-katanya gitu kan. Nah, biasanya itu kalau yang misalkan cakranya ketutup itu bisa lebih negatif dari yang lain gitu, stres, terus gila gitu kan, terus vertigo gitu kan. Nah, itu cakranya kotor gitu, jadi kebalikannya. Nah, makanya kenapa orang-orang yang suka gangguan di kepala gitu kan, itu sebenarnya orang-orang itu memiliki potensi untuk memiliki jiwa yang tauhid, karena ketutup akhirnya jadi penyakit gitu. Nah, makanya kenapa kita perlu bertumbuh dan berkembang itu, selain berhubungan dengan kesehatan ruhani juga berhubungan dengan kesehatan jasmani gitu. Jadi kalau bisa ya, sakit itu ya memang semata-mata Allah menakdirkan kita sakit gitu kan. Jadi jangan sampai sakit itu karena perbuatan kita sendiri gitu, yang harusnya kita berbenah, akhirnya yang harusnya cakra itu terbuka, cakra itu positif gitu kan, bisa menebarkan aura atau energi positif kepada orang lain. Namun karena perbuatan kita yang tidak mau berbenah jiwa dan raga, akhirnya ketutup atau kotor sehingga menjadi penyakit buat diri
kita sendiri. Nah, di situ. Jadi makanya perlu jiwa itu bertumbuh dan berkembang itu perlu gitu ya. Jadi berhubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani kita. Makanya kita sama-sama berbenah ya. Memang manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa. Namun kalau kita mau berupaya dan beritikad, berusaha, berjuang setiap harinya kita untuk bertumbuh dan berkembang, berbenah jiwa dan raga gitu kan, dengan menghilangkan penyakit-penyakit batin dan juga melaksanakan ibadah-ibadah batin serta berbuat baik kepada sesama gitu kan. Nah, itu akan membantu mengaktifkan cakra-cakra di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat jasmani dan sehat ruhani. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga bermanfaat ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.